kasus yang tidak terungkap itu banyak kayak gitu. Banyak sebenarnya kita tuh yang jadi korban dari pelecehan seksual, tapi seringkali kita tuh bingung sebenarnya mungkin kalau cewek-cewek ya banyak yang relate, misalnya di catcalling kita ngerasa kayak aku nggak nyaman nih kok digituin sih, iya, tapi bener. terkadang kita juga bingung, ragu kayak apa aku aja yang lebay ya. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Sini Cerita. Jadi ini adalah ruang aman teman-teman buat ngobrolin nih masalah atau isu-isu yang ada di kampus tapi mungkin jarang gitu untuk dibahas. Nah kali ini kita bahas tanggapan, gimana nih tanggapan mahasiswa terhadap isu pelecehan di kampus gitu. Bareng aku Hairunisa Pulungan dan narasumber naratif kita. Halo, kenalin aku Muti Ahmadullah, teman-teman boleh panggil aku Tia. Oke, jadi Kak Tia ini dari mana nih Kak? Aku kebetulan dari ilmu komunikasi Ilmu angkatan komunikasi 2022. Nah mungkin bisa lanjut aja ya Kak. Aku ngeliat dan dengar-dengar nih Kak Tia nih udah cukup berpengalaman lah, udah banyak nih pengalamannya dari ikut bergabung di TEDx juga ya. Terus habis itu sering juga MC dan gabung volunteer. Nah kalau secara personal nih sebagai Tia gitu. Pengalaman apa sih yang paling melekat di kakak gitu? Apakah sebagai pembicara atau sebagai aktivis gitu atau bergerak dalam perempuan gitu? Oke. Kalau dari pengalaman pribadi kali ya, iya, berarti ini tanyanya. Sebenarnya tuh menurut aku semua pengalaman itu punya kesannya masing-masing. Nggak ada yang paling banget atau yang kayak ini banget. Tapi menurut aku di mana aku ngerasa pas saat itu aku merasa sangat-sangat belajar itu saat aku pertama kali jadi pembicara. Sebenarnya baru akhir-akhir ini sih, karena biasanya sebelum-sebelumnya aku aktifnya di MC atau di organisasi, aku nggak pernah diundang menjadi seorang pembicara kayak gitu. Nah kesempatan itu datang dari orang yang tidak terduga juga, dari teman aku, teman KKN, kebetulan dia juga ada organisasi. Nah dia ngundang aku untuk jadi pembicara. Sebenarnya aku merasa kayak kok aku yang diundang ya, rasa-rasanya nggak kurang relevan gitu. Tapi di sana jadi pengalaman pertama aku buat jadi pemateri, dan waktu itu kebetulan temanya tentang kepemimpinan, dan di sana aku baru ngerasain kayak aku merasa aku terus belajar, aku merasa ini proses aku untuk terus belajar kayak gitu. Karena di sana pengalaman pertama aku masih gugup dong pastinya, dan di sana aku sampaikan kok sama teman-teman yang jadi pendengar tuh aku bilang ini pengalaman pertama aku, kalau aku ada kurang maafin ya kayak gitu. Tapi at the end aku minta mereka buat tulis kesan pesannya apa aja sih yang kurang dari pengalaman aku kali ini. Terus mereka jawab bagus kok Kak untuk pengalaman pertama. Terus mereka ngasih feedback yang menurut aku tulus banget. Jadi di sana itu pengalaman menurut aku yang paling inget di aku. Dan kalau inget tuh bisa senyum-senyum sendiri kayak oh ternyata aku berkembang kok, ternyata aku belajar kok kayak gitu sih dari aku. Oke. Kalau di BEM sendiri aku juga dengar dari teman-teman yang lain kakak bergerak di bidang perempuan. Boleh dijelasin nggak Kak itu gimana? Nah mungkin asal usulnya kali ya kenapa sih aku daftar sebagai di Kementerian Pergerakan Perempuan BMKM UNAN. Nah sebenarnya di awal itu aku pernah ikut kelas mata kuliah malah itu namanya gender dan komunikasi. Tapi di sana itu malah isinya cuma 4 orang, 3 perempuan 1 cowok. Padahal itu sebuah mata kuliah ya. Tapi di sana kami tuh jadinya enak diskusinya, sama dosennya pun juga jadinya open banget buat diskusi karena kami cuma berempat kayak eksklusif gitu. gitu Eksklusif ya? banget. Nah tapi di sana timbul ketertarikan aku tentang perempuan itu sendiri, karena di kelas itu kami banyak diskusi, kami banyak tahu lebih dalam tentang gimana sih perempuan dan laki-laki dilihat di tatanan masyarakat kayak gitu. Jadi dari sana aku sadar kalau sebenarnya isu ini tuh semuanya tuh dekat sama kita, tapi terkadang kita tuh merasa nggak relate, atau merasa kayak enggak lah aku nggak punya ketertarikan di sana, aku punya ketertarikan di dunia lain. Malah menurut aku sebenarnya laki-laki dan perempuan harus sadar dengan isu ini kayak gitu. Benar. Isu pelecehan seksual, kekerasan seksual, bullying juga di sana. Jadi menurut aku semua orang kayaknya harus sadar deh dengan isu ini. Nah karena itu juga alasannya kenapa sih aku gabung di Kementerian Pergerakan Perempuan BMKM. Ngomong-ngomong soal isu pelecehan nih Kak, kita udah banyak nih denger ya akhir-akhir tahun ini mengenai marak banget isu pelecehan seksual, apalagi di lingkungan kampus gitu. Menurut Kakak tuh gimana sebagai mahasiswa nih pada khususnya gitu, apa yang membuat Kakak ngerasa
isu ini tuh sebenarnya penting gitu buat kita bahas sebagai mahasiswa gitu. Oke. Seperti aku sampaikan tadi ya, pelecehan seksual, sebelum kita tahu nih kenapa sih pelecehan seksual itu penting, kita harus tahu dulu pelecehan seksual itu apa. Karena tadi bahasnya pelecehan seksual ya, sebenarnya luas lagi sih, ada kekerasan seksual, tapi mungkin kita bahasnya lebih ke pelecehan seksual ya. Nah, pelecehan seksual itu sebenarnya kalau dari definisi umum dan juga UU TPKS itu bilang kalau pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang membuat seseorang tidak nyaman, aman, tidak nyaman, tidak aman, dan mereka merasa adanya diskriminasi di sana. Nah, sebenarnya poinnya adalah ketika orang yang korban itu merasa tidak aman dan gak ada izin atau konsen dari mereka, mungkin sentuhan, mungkin rabaan, mungkin kalimat, bahkan sekedar tatapan itu bisa menjadi pelecehan seksual. Dimana kalau kita merasa nggak nyaman, kita merasa adanya intimidasi di sana menuju ke seksual ya, nah itu termasuk dalam pelecehan seksual. Nah, kenapa sih isu ini penting kita bicarakan di kampus? Karena menurut aku seringkali karena banyaknya kasus ini, itu kan kasus yang baru terungkap ya. Kasus yang tidak terungkap itu banyak kayak gitu. Banyak sebenarnya kita tuh yang jadi korban dari pelecehan seksual, tapi seringkali kita tuh bingung sebenarnya mungkin kalau cewek-cewek ya banyak yang relate, misalnya di catcalling kita ngerasa kayak aku nggak nyaman nih kok digituin sih, tapi terkadang kita juga bingung, ragu kayak apa aku aja yang lebay ya kayak gitu, apa aku aja yang berlebihan ya ngerasanya, kan cuman disapa kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita waspadai, bahwa sebenarnya kita udah termasuk salah satu korban pelecehan seksual kayak gitu. Nah, menurut aku balik lagi kenapa sih penting dibahas, karena biar kita tahu bagaimana sih pelecehan seksual itu terjadi di kampus dan tidak boleh dinormalisasi kayak gitu sih menurut aku. Jadi menurut kakak di lingkungan mahasiswa itu masih tabu ya kak, hal-hal seperti ini. Bener. Nah, isu pelecehan seksual ini kan sensitif ya kak. Menurut kakak di lingkungan kampus kita, especially di UNAN nih, mahasiswanya menurut kakak udah cukup terbuka belum sama isu-isu seperti ini, atau masih tertutup gitu? Oke, kalau membahas isu ini ya, mungkin dari korban atau dari orang-orang di sekitar masyarakat UNAN-nya khususnya, menurut aku berbeda-beda sih responnya terhadap isu ini. Ada mungkin teman-teman yang udah peka sama isu-isu ini, bahkan kalau dari Kementerian Pergerakan Perempuan kami punya ruang diskusi sendiri, tapi sebenarnya itu terbuka untuk umum, namanya Women Circle. Jadi di sana diskusi tentang isu pelecehan seksual juga. Baru aja di minggu kemarin kami bahas tentang itu, dan menurut aku beberapa mahasiswa tuh udah sadar kok sama isu-isu ini, udah berani menyuarakan, udah awareness-nya udah tinggi tentang isu-isu ini. Tapi di satu sisi juga pastinya banyak juga yang merasa balik lagi kayak tadi, aku nggak relate lah sama isu ini, kayaknya nggak terlalu penting deh kayak gitu, atau mungkin merasa kayak semua orang tahu deh soal isu ini, nggak perlu yang dibahas gimana kayak gitu. Padahal menurut aku awareness tentang isu ini harus terus digalakkan, harus terus dibicarakan, karena isu pelecehan seksual ini bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja kayak gitu, dan kapan saja. Jadi balik lagi, kita nggak tertutup kemungkinan kalau pelecehan seksual itu bisa terjadi di perempuan aja dong. Kadang mungkin gitu ya, laki-laki merasa lah ini kan isu perempuan, pelecehan seksual kan tentang perempuan, ngapain sih laki-laki harus peduli, ngapain sih laki-laki harus ikut membicarakan ini, malu dong kayak gitu. Padahal pelecehan seksual itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja kayak gitu. Berarti yang tadi women circle ya. itu gak diisi oleh perempuan aja kak, laki-laki juga boleh gabung di sana? Boleh banget. Nah, sebenarnya Women Circle itu sebenarnya kalau tujuan awal, karena kami memang Kementerian Pergerakan Perempuan ya, pengennya menciptakan rasa aman dan didiskusi untuk perempuan. Tapi sebenarnya kami di beberapa materi-materi atau diskusi-diskusi yang temanya relate untuk semua, itu kami undang juga laki-laki untuk datang ke sana, biar kita bisa tahu nih sudut pandang dari laki-laki itu gimana sih tentang isu ini, bagaimana sih, dan juga sekaligus mengedukasi lah bagi mereka kalau ada nih isu-isu seperti ini yang teman-teman semuanya harus tahu gitu, bukan perempuan aja gitu. Terus aku tertarik sih sama tadi Women Circle tadi kak. Nah, kakak di bagian BEM, pergerakan perempuan. Nah, kalau dari BEM-nya sendiri itu dia mengadvokasi gimana kak cara bentuk atau hanya cuman
memberikan di ruang diskusi tadi, atau ada langkah selanjutnya gitu, baik itu nanti dari sisi perempuan atau sisi korban sebagai laki-laki gitu. Oke. Mungkin ini beda lagi nih programnya. Kami sebenarnya punya banyak program. Oke. Banyak nih, ada Boleh dijelasin, 12 mungkin kalau dibahas mungkin sampai 9 SKS, nggak bercanda. Jadi sebenarnya kalau Women Circle itu ruang untuk diskusi ya. Diskusi tentang apa aja isu-isu yang lagi hangat mungkin, atau isu-isu yang rasanya agak terpendam bisa dinaikin lagi gitu. Nah kalau misalnya terkait mungkin tadi pertanyaan pengaduan, gimana sih kalau misalnya ada kasus pelecehan seksual, ada kasus-kasus sejenis itu, bahkan bullying mungkin. Nah kami punya platformnya sendiri, kami punya form pengaduannya sendiri. Jadi namanya Women Care. Jadi di sana kami mengadakan ruang untuk teman-teman yang merasa menjadi korban pada kasus-kasus tertentu. Kami bisa menjadi tempat yang aman buat teman-teman mengadu. Mungkin kalau di kampus sebenarnya kita punya Satgas PPK ya, benar. dan juga mungkin ada namanya kode etik kalau misalnya ingin pengaduan. Tapi dari PP sendiri, Kementerian Pergerakan Perempuan sendiri mengadakan ruang ini supaya teman-teman kalau misalnya ragu gitu, saya kalau ingin ngaduin ke Satgas PPK nih tapi bingung lewat mana, nah teman-teman bisa salurkan terlebih dahulu ke Kementerian Pergerakan Perempuan. Atau mungkin rasanya kalau ke Satgas PPK kayak terlalu langsung serius deh, nanti ditanggepin gimana-gimana gitu, teman-teman bisa mengadukan lewat Kementerian Pergerakan Perempuan, kayak itu namanya Women Care. Sejauh ini banyak nggak kakak dengar kasus pelecehan yang terjadi sama laki-laki? Karena tadi kan kita sempat singgung ya, kalau pelecehan seksual ini nggak hanya buat perempuan aja, laki-laki juga bisa jadi korban gitu. Pernah dengar cerita atau kesaksian teman-teman mengenai, ya aku punya teman laki-laki dia diginiin sama cewek gitu kak, pernah nggak kak? Oke, kalau kasus pelecehan terhadap laki-laki sejujurnya ya, aku belum pernah dengar. Tapi balik lagi kasus-kasus tersebut pasti ada gitu. Tapi kebanyakan dari laki-laki itu malu untuk mengadu atau merasa kayak sosial bakalan menghakimi dia, bilang kamu kok laki-laki kok merasa dilecehkan sih, kamu kok lemah sih. Apalagi stereotip itu lebih kuat ya, kalau di laki-laki harus lebih kuat, katanya laki-laki tuh nggak boleh lemah kayak gitu. Nah jadi sejauh ini kalau kasus tersebut aku belum pernah dengar, tapi mungkin kalau pelecehan seksual terhadap perempuan juga pernah ada aku dengar beberapa kasus gitu. Kalau balik lagi ke BEM tadi, kakak pernah nggak di organisasi pas bergabung gitu, kan kita punya niat baik nih ya, kita mau mengadvokasi, mengedukasi teman-teman yang mengalami isu pelecehan seksual. Ada tantangan tersendiri nggak kak, baik itu kayak misal tantangan dari kampus atau tantangan dari eksternal gitu buat program kalian? Kalau tantangan menurut aku malah sebenarnya tantangannya itu datang dari mahasiswanya sendiri. Karena balik lagi kita pinginnya tuh ormasnya itu tersebar lebih luas, edukasinya tuh lebih banyak menjangkau orang-orang. Nah kebanyakan dari mahasiswa itu sendiri apatis gitu. Balik lagi kayak tadi, aku merasa ini gak relate deh sama kehidupan aku. Buat apa sih aku peduli, banyak hal lain yang perlu aku pedulikan kayak gitu. Jadi menurut aku tantangannya di sana, bagaimana kalau pinginnya tuh edukasinya tuh sampai ke seluruh lini teman-teman, tapi kebanyakan dari mahasiswa itu masih merasa ini bukan isu yang penting gitu. Nah, kalau dari kampus sendiri sebenarnya kami udah pernah audiensi ya ke Satgas PPK, kita udah pernah ketemu sama tim Satgas PPK, dan alhamdulillahnya bapaknya welcome. Mereka welcome, benar, responnya bagus dan mendukung program-program dari Kementerian Pergerakan Perempuan itu sendiri. Kalian ada kerjasama nggak kak? Ada. Sebelumnya? Kalau Satgas PPK itu bentuk kerjasamanya. Women Care tadi itu adalah salah satu bentuk penyaluran bagaimana Satgas PPK pun juga merasa Kemen-PB bisa melakukan penyebaran yang lebih untuk pengaduan-pengaduan itu sendiri. Aku penasaran sih, kan bentuk pelecehan seksual ini banyak ya. Menurut kakak bisa nggak terjadi di medsos gitu, kayak misal komentar-komentar yang tidak senonoh itu termasuk pelecehan seksual nggak, atau kayak apa ya, nah itulah, tau lah ya komentar-komentar netizen Indonesia nih gimana, bener. Itu bisa nggak menurut kakak dilaporin gitu? Bisa banget. Nah kalau misalnya pelecehan seksual, balik lagi kita ke definisi utama dia tadi, gimana kalau korban itu merasa nggak nyaman atau nggak ada izin, atau misalnya dalam bentuk
kan kita tadi bisa bahas pelecehan seksual tuh ada yang verbal, ada yang fisik. Nah, verbal itu termasuk kata-kata kayak catcalling. Nah, bedanya catcalling ini dipindahin ke media sosial. Ya, sama aja dong. Berarti itu termasuk pelecehan seksual kayak gitu. Apalagi sebenarnya mirisnya mungkin kalau di media sosial itu orang-orang tuh lebih tajam ya, karena merasa kan dia nggak kenal aku, kan dia nggak tahu person aku, bahkan bisa pakai akun-akun yang anonim ya. Jadi mereka lebih tajam lagi mulutnya kayak gitu. Nah, jadi menurut aku sama, itu adalah sebagai bentuk pelecehan seksual itu sendiri. Nah, gimana sih kita mungkin menghadapinya? Bisa nggak dikaduin? Tentunya bisa kalau untuk pengaduan. Tapi karena banyaknya itu tadi, karena rame mungkin ya, atau mereka tuh anonim, rasanya kita nggak bisa kaduin satu persatu. Mungkin kita bisa sebagai penggeraknya, bagaimana kita terus mengedukasi teman-teman kalau itu adalah hal yang salah, kalau itu adalah pelecehan seksual kayak gitu. Kita mungkin bisa menjadi agen-agen yang terus menggalakkan, menyuarakan awareness itu kalau hal-hal tersebut membuat orang tidak nyaman kayak gitu. Kalau menurut kakak as mahasiswa nih, aku juga mahasiswi, langkah maksudnya selain dari program-program kita bergabung di komunitas tadi, apa sih langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa itu dalam menjaga lingkungan kampus kita biar tetap aman, nyaman gitu dari isu-isu ini gitu. Mungkin kalau misalnya tadi udah disebutin ya, bergabung dalam forum-forum diskusi yang membahas tentang isu-isu ini, teman-teman bisa menjadi ruang yang aman untuk orang-orang terdekat dulu kayak gitu, karena yang paling penting itu ruang-ruang terdekat. Bayangin kalau setiap kita menjaga ruang-ruang terdekat kita, otomatis setiap orang punya ruang nyamannya sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi gimana sih kita bisa berperan di ruang lingkup yang kecil? Teman-teman bisa menjadi pendengar yang baik, atau misalnya teman-teman bisa menjadi orang yang tidak menghakimi kalau misalnya ada kasus-kasus isu pelecehan seksual kayak gitu kan. Karena kalau dipikir lagi ya, kebanyakan korban-korban itu merasa takut untuk mengadu karena dia ngerasa sendirian kayak gitu. Balik lagi, dia merasa apa aku yang lebay ya, apa aku yang berlebihan aja ya ngerasanya gitu. Tapi kalau kita mungkin dia cerita ke teman dan temannya ngerasa iya itu salah loh, itu kamu bisa kadun, dia merasa punya backupan mungkin ya, gitu benar ya, support ya, benar banget support kalau dia merasa ini adalah sesuatu yang salah dan dia bisa mengadukan hal ini kayak gitu. Jadi dia nggak merasa sendirian kayak gitu. Karena misalnya contohnya aku di catcalling nih, karena kalau kita yang speak up tuh orang ngerasa kayak alah pick me kayak gitu misalnya kan ya. Tapi kalau teman kita yang ngomong pasti mereka merasa kayak oh iya benar ya ini salah kayak gitu kan. Jadi rasanya kita juga ada yang ngejaga, ada yang ngeprotek, ada yang support kayak gitu. Oke. Last but not least teman-teman semua, aku mau Kak Tia nih ngasih satu pesan untuk mahasiswa UNAN nih atau pihak kampus mungkin tentang pentingnya menciptakan budaya saling menjaga, kayak tadi peduli terhadap isu-isu pelecehan seksual. Apa Kak pesannya? Oke. Yang bisa disampaikan? Mungkin buat teman-teman mahasiswa dulu kali ya. Aku pengen nyampein bahwa isu-isu pelecehan seksual ini penting karena itu bisa terjadi siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Itu adalah poin pentingnya. Biar teman-teman tahu kalau bisa jadi aja loh teman-teman terdekat kita yang mengalami, atau mungkin gak baiknya mungkin nauzubillah misalnya diri kita sendiri, tapi kita nggak mau ya. Jadi penting biar tahu itu karena kemungkinan itu ada. Jadi teman-teman harus berusaha terus meningkatkan awareness-nya, meningkatkan pengetahuannya tentang isu-isu ini, karena terkadang pengetahuan kita ya sebatas oh ini pelecehan seksual, tapi kita nggak tahu lebih dalam tentang itu. Kita juga bisa edukasi diri kita gimana sih tindakan-tindakan yang harus kita lakukan ketika ada isu-isu ini terjadi kayak gitu. Dan untuk kampus sendiri sebenarnya aku berharap banyak agar kampus bisa menyediakan ruang yang aman dan nyaman itu sendiri, dan ketika ada kasus itu pelaku itu bisa dihukum seberat-beratnya kayak gitu. Karena dalam kasus pelecehan seksual mereka sama sekali tidak bisa dibela ya menurut aku, tidak ada pembenaran untuk itu kayak gitu. Jadi benar iya. Tapi benar, balik lagi kampus harus menciptakan ruang yang aman dan nyaman itu sendiri dan selalu berpihak kepada korban. Itu sih menurut aku pesannya untuk semuanya. Pesannya sangat inspiratif dan menyentuh ya teman-teman semua. Mungkin kita udah ada di ujung episode kali ini ya Kak Tia. Aku mau mengucapin juga sangat banyak terima kasih lah atas perspektif Kakak mengenai isu pelecehan seksual terutama yang ada di lingkungan kampus gitu. Mungkin
cukup sekian teman-teman. Aku berharap kalian nonton sampai habis ya teman-teman. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.